Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka untuk korban erupsi dari Gunung Semeru pada Sabtu sore, tanggal 4 Desember 2021. Kepada para korban yang meninggal, semoga arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal selalu diberi ketabahan. Serta kepada korban yang terluka, semoga cepat sembuh dan segera bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan ini, aku tidak akan membahas tentang erupsi Gunung Semeru, tetapi aku akan membahas 5 cerita dan sejarah dari Gunung Semeru. Apa saja? Simak videonya sampai habis. Yang pertama, Gunung Semeru dipercaya sebagai paku Pulau Jawa. Dari legenda yang konon tertulis dalam kitab kuno abad 15 bahwa Pulau Jawa dulunya terombang-ambing di lautan. Kemudian para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan Gunung Semeru. Gunung ini dibawa dari India oleh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Kedua, erupsi pertama kali Gunung Semeru. Erupsi pertama kali terjadi pada tanggal 8 November 1818. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penangguhan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari mengatakan belum banyak catatan informasi yang terekam pada tahun 1819 sampai dengan 1913. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengatakan pada 21 September 1941 hingga Februari 1942 letusan Semeru sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1400 sampai dengan 1774 meter dan material vulkanisnya menimbun pos pengairan di bentengan. Ketiga, pendaki pertama. Orang pertama yang mendaki ke Gunung Semeru adalah C.F. McKnight dan Winnie Brigida. Mereka adalah ahli geologi yang mendaki Semeru pada tahun 1838. Dalam pendakiannya, McKnight menorehkan pengalamannya ke dalam tulisan. Secara tidak langsung, nama Gunung Semeru terkenal di Eropa sekitar tahun 1840. Selanjutnya disusul oleh ahli botani yang juga ikut berkontribusi dalam mengenalkan Gunung Semeru di benua Eropa, yaitu Franz Wilhelm. Yang keempat, pendaki meninggal. Hari ini 52 tahun yang lalu, tepatnya 16 Desember 1969, Su Ho Ki, seorang mahasiswa dan aktivis Indonesia di era Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto, meninggal dunia di kawasan Puncak Semeru. Dia meninggal karena menghirup gas beracun. Rekan pendaki yang juga meninggal adalah Hitham. Proses evakuasi terbilang cukup panjang dan pada tanggal 24 Desember, jenazah keduanya tiba di rumah, kemudian dimakamkan di Fakultas Sastra UI Rawangmangun. Su kuliah di Universitas Indonesia dari tahun 1962 sampai 1969. Setelah menyelesaikan studi di universitas, dia menjadi dosen di alma maternya sampai kematiannya. Selama menjadi mahasiswa, ia terkenal sebagai pembangkang aktif, memprotes Presiden Soekarno dan PKI. Su adalah seorang penulis yang produktif. Buku hariannya diterbitkan pada tahun 1983 dengan judul Catatan Seorang Demonstran yang berisi opini dan pengalamannya terhadap aksi demokrasi. Su dalam tesis universitasnya juga diterbitkan dengan judul Di Bawah Lentera Merah. Skripsinya perihal Syarikat Islam Semarang pada tahun 1999 diterbitkan Yayasan Bentang dengan judul Di Bawah Lentera Merah. Sebelumnya skripsi S1-nya yang mengulas soal pemberontakan PKI di Madiun
juga sudah dibukukan dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yang kelima, Juru Kunci. Mbah Dipo, sosoknya sudah begitu melekat di masyarakat. Bahkan bagi para pendaki sudah tidak asing bagi mereka. Mbah Dipo telah menghabiskan masa mudanya dengan bersemedi di Semeru, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bahkan menurut informasi, selama bersemedi, rambut Mbah Dipo sampai panjang hingga ke pinggang. Selama menjadi juru kunci, Mbah Dipo selalu berusaha untuk membantu keselamatan warga yang tinggal di sekitar Semeru dari berbagai musibah. Setelah meninggal akibat penyakit yang dideritanya pada 2007 silam, tugas menjadi juru kunci diamanatkan pada istri ketiga yang bernama Eyang Putri Suparti. Itulah sobat 5 cerita dan sejarah Gunung Semeru. Apabila masih ada yang kurang, kalian boleh menambahkannya di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan notifikasinya sebagai bentuk dukungan pada channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.